Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Adelia Mokago dari kelas E Fakultas Hukum Angkatan 2022, NIM 2208016241, yang akan menjelaskan mengenai materi dasar tentang hukum konstitusi. Yang pertama ada pengertian dari hukum konstitusi ialah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk dan mengatur atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Lalu ada kedudukan konstitusi. Yang pertama ialah untuk memberikan batas wewenang pada penguasa agar tidak terjadi kekuasaan yang sewenang-wenangnya. Lalu yang kedua ialah untuk menjamin hak rakyat seperti hak hidup, hak beragama, dan lain-lainnya. Lalu yang ketiga ialah untuk mengatur jalannya pemerintahan. Keempat ialah konstitusi ini kedudukannya untuk menjamin konsolidasi. Yang kelima ialah mengatur kehidupan bersama, dan terakhir ialah untuk mencapai cita-cita bernegara. Masuk ke fungsi konstitusi. Menurut Jim Gacity, fungsi konstitusi ada 10. Yang pertama ialah fungsi penentu dan pembatasan organ kekuasaan negara. Kedua, fungsi pengatur dan penghubung antar organ kekuasaan negara. Ketiga, pengatur dan penghubung antara organ negara dengan warga negara. Yang keempat adalah sumber legitimasi. Kelima, penyalur atau pengalih kewenangan. Keenam, pemersatu. Tujuh, simbolik identitas. Kedelapan, simbolik upacara. Sembilan, sarana pengendalian masyarakat. Dan yang terakhir ialah sarana rekayasaan dan pembaruan masyarakat. Lalu masuk ke nilai konstitusi. Nilai konstitusi ada 3. Yang pertama nilai normatif, nilai nominal, dan nilai semantik. Akan saya jelaskan terlebih dahulu mengenai nilai normatif. Nilai normatif ini apabila suatu konstitusi telah resmi diterima oleh suatu bangsa, dan konstitusi bukan saja berlaku di dalam arti hukum, tapi juga merupakan suatu kenyataan dalam arti sepenuhnya dan efektif. Dengan kata lain, konstitusi dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Atau yang saya pahami, nilai normatif ini apabila apa yang tertulis di undang-undang maka akan diimplementasikan secara murni di kehidupan masyarakat. Jadi tidak ada undang-undang yang hanya sekedar pajangan, tapi benar-benar diimplementasikan ke kehidupan masyarakat. Lalu yang kedua ada nilai nominal. Nilai nominal ini, konstitusi menurut hukum memang berlaku, tetapi kenyataannya tidak sempurna. Ketidaksempurnaan inilah berlakunya yang tertulis seringkali berbeda dengan konstitusi yang dipraktekkan. Jadi apa yang tertulis di konstitusi seringkali berbeda dengan konstitusi yang dipraktekkan. Sebab seperti diketahui, konstitusi dapat berubah baik karena perubahan formal seperti yang tercantum dalam konstitusi itu, maupun karena kebiasaan ketatanegaraan. Yang saya pahami bahwasannya nilai nominal ini ada undang-undang yang apa yang tertulis di undang-undang tapi tidak sempurna diimplementasikan ke kehidupan masyarakat, atau juga diartikan apa yang tertulis di undang-undang dan dipraktekannya ini tidak secara murni dan tidak secara sempurna. Lalu yang terakhir ada nilai semantik. Nah, nilai semantik ini secara hukum berlaku, tetapi dalam kenyataannya hanya sekedar untuk membentuk dari tempat yang ada dan untuk melaksanakan kekuasaan politik. Jadi konstitusi itu hanya sekedar istilah saja. Sedangkan pelaksanaannya sering dikaitkan dengan kepentingan penguasa. Jadi apa yang tertulis di undang-undang ini, apa yang tertulis di konstitusi tidak dipraktekkan secara murni ke kehidupan masyarakat, tidak digunakan benar-benar untuk kepentingan negara, atau juga bahasa lainnya tidak benar-benar diimplementasikan secara murni seperti pengertian dari nilai normatif. Jadi konstitusi itu hanya sebagai pajangan dan tidak digunakan ke kehidupan masyarakat. Menurut saya Indonesia masuk ke nilai normatif karena apa? Tidak ada undang-undang yang tidak bisa mengimplementasikan kehidupan masyarakat. Dari banyaknya undang-undang yang Indonesia miliki, undang-undang ini semua bisa mengimplementasikan atau bisa mempraktekkan ke masyarakat. Namun ada juga yang berpendapat bahwasannya Indonesia ini masuk ke nilai nominal karena menurut mereka ada undang-undang yang tidak bisa mengimplementasikan kehidupan masyarakat atau tidak sempurna untuk diimplementasikan. Namun mereka ini tidak bisa memberikan undang-undang mana yang tidak bisa dipraktekkan kehidupan masyarakat. Menurut saya nilai normatif dan nilai nominal ini berbeda. Normatif ini apabila ada undang-undang yang tertulis lalu diimplementasikan ke kehidupan masyarakat, maka itu sudah masuk normatif. Walaupun tidak semuanya mendapatkan
pemerataan yang sama. Contohnya seperti undang-undang yang mengatur tentang bantuan sosial atau tentang kemiskinan. Tidak semuanya mendapatkan bantuan sosial, tapi ada sebagian banyak yang mendapatkan bantuan sosial, dan uh, itu sudah termasuk konstitusi yang bisa dipraktekkan ke kehidupan masyarakat. Apa yang ditulis di undang-undang itu mampu untuk diimplementasikan ke masyarakat. Namun sebagian orang beranggapan bahwasannya jika ada undang-undang yang tertulis namun tidak sepenuhnya diimplementasikan kehidupan masyarakat, seperti undang-undang yang membahas tentang bantuan sosial kepada masyarakat yang miskin, lalu tidak sepenuhnya semua masyarakat mendapatkan bantuan, itu dianggap mereka sebagai nilai nominal karena tidak sempurna. Padahal yang dimaksud dari normatif dan nominal ini, apabila ada undang-undang yang tertulis lalu bisa diimplementasikan, maka sudah masuknya normatif. Berbeda dengan nilai nominal. Nilai nominal ini undang-undangnya ada undang-undang lalu ada juga yang bisa diimplementasikan, tapi ada juga undang-undang lalu tidak benar-benar tidak bisa diimplementasikan, alias tidak semua undang-undang ini terpenuhi, atau juga bahasanya tidak semua undang-undang ini mampu mengimplementasikan kehidupan masyarakat, hanya sebagian undang-undang saja, hanya sebagian pasal saja. Lalu ada beberapa pasal yang tidak mampu untuk diterjemahkan atau tidak mampu diimplementasikan ke kehidupan masyarakat. Menurut saya normatif dan nominal ini berbeda, tapi masih banyak beberapa orang yang tidak begitu paham mengenai nilai normatif dan nilai nominal, dan seringkali menganggap bahwasannya Indonesia ini masuk ke nilai nominal karena undang-undang ini tidak bisa, ada satu undang-undang yang tidak bisa, yang menurut mereka tidak bisa mengimplementasikan kehidupan masyarakat, padahal sudah bisa diimplementasikan, namun pengimplementasiannya ini tidak merata. Tetapi sudah bisa diterjemahkan ke kehidupan masyarakat, maka itu sudah termasuk nilai normatif, walaupun pada nyatanya tidak semua mendapatkan perlakuan yang sama. Lalu masuk ke pengertian penafsiran konstitusi. Penafsiran konstitusi mencakup pengertian metode dan strategi yang tersedia bagi orang-orang yang berusaha memecahkan perselisihan perihal pengertian atau penerapan konstitusi. Karena itu, penafsiran konstitusi merupakan salah satu cara mengelaborasi pengertian yang terkandung dalam konstitusi, bukan sekedar cocok-cocokan suatu peristiwa, hal ataupun keadaan tertentu dengan pasal-pasal atau ketentuan dalam konstitusi, melainkan pencarian jawaban atas pertanyaan bagaimana kita memandang konstitusi itu dan tujuan-tujuan yang hendak diwujudkan. Dengan demikian, penafsiran konstitusi merupakan mekanisme untuk mengetahui atau memastikan apakah konstitusi telah benar-benar dilaksanakan dalam praktik sesuai dengan pengertian-pengertian yang terkandung di dalamnya serta tujuan-tujuan yang hendak diwujudkan dalam konstitusi itu.